Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Indah dari kelas Ekonomi Syariah 5E. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan dari ke-8 tugas manajemen pemasaran pada perusahaan PT Sementonasa. Nah, yang pertama yaitu tugas mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, di sini ada 4 strategi yang dilakukan oleh PT Sementonasa dalam mencapai daya saing sehingga mampu menjadi market leader atau pemimpin pasar. Nah, yang pertama yaitu penerapan teknologi informasinya, yaitu bagaimana PT Sementonasa dalam membangun sistem informasi pemasaran yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan efisiensi, yaitu strategi transformasi biaya yang bersifat struktural, seperti misalnya melakukan perbaikan dari sisi proses pengadaan dan pemilihan bahan bakunya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengembangan budaya inovasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengembangkan sistem distribusi, yaitu bagaimana PT Sementonasa dalam membangun packing plan pada pusat-pusat distribusi pasarnya, dan juga bagaimana PT Sementonasa dalam membangun model distribusi yang secara efektif dapat mengefektifkan keseluruhan dari sumber daya distribusinya. Baik, selanjutnya tugas kedua yaitu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, dalam menangkap pemahaman pemasaran, PT Sementonasa di sini melakukan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan survei, analisis, dan pembentukan profil. Nah, pihak perusahaan melakukan berbagai penentuan segmentasi pasar. Nah, yang pertama ada segmentasi geografik, yaitu alasan pemilihan segmentasi ini dikarenakan tentunya setiap wilayah itu memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Selanjutnya ada segmentasi demografik, yaitu segmentasi yang disasar oleh PT Sementonasa di sini adalah para pengusaha bangunan, toko bangunan, developer, dinas PU, dan konsumen atau masyarakat yang sedang membangun. Selanjutnya, pihak perusahaan juga menerapkan pembentukan profil atas segmentasi tingkah laku, yaitu pihak perusahaan mengelompokkan konsumen berdasarkan pada pengetahuannya, sikap penggunaannya terhadap suatu produk, dan reaksinya terhadap suatu produk. Baik, selanjutnya tugas ketiga yaitu berhubungan dengan pelanggan. Nah, yang dilakukan oleh PT Sementonasa untuk semakin dekat dengan publik adalah dengan melakukan berbagai kegiatan yang membuat publik percaya kepada PT Sementonasa, sehingga publik bisa menyadari kehadiran perseroan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, PT Sementonasa di sini juga memiliki berbagai program pengembangan masyarakat yang dikenal sebagai Tonasa Bersaudara, yang di dalamnya terdapat 5 pilar dalam pembangunan holistik menuju kemandirian dan keberdayaan suatu komunitas, yaitu ada dikenal sebagai Tonasa Mandiri, Tonasa Cerdas, Tonasa Sehat, Tonasa Bersahaja, dan yang terakhir ada Tonasa Hijau. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu membangun merek yang kuat. Nah, Sementonasa sudah dikenal sebagai produsen produk semen yang kokoh, kuat, dan terpercaya, dan telah diakui bahwa Sementonasa ini adalah yang juara. Nah, PT Sementonasa melakukan berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang dianggap efektif untuk meningkatkan top of mind dan brand image-nya. Nah, berbagai kegiatan yang dilakukan yang difokuskan pada penguatan merek Sementonasa di benak konsumen, sehingga persepsi konsumen terhadap produk Sementonasa itu semakin baik, dan juga bisa menjadi preferensi utama dalam melakukan pembelian material bangunan yang berbasis semen. Nah, adapun program-program yang dilakukan oleh PT Sementonasa yaitu antara lain ada customer gathering, ada media advertising, ada sosial media, ada sponsorship dan pameran, dan yang terakhir ada training dan education. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu membentuk penawaran pasar. Nah, ada 2 strategi utama yang dilakukan untuk dapat menjaga pasar dan tetap sebagai market leader. Yang pertama yaitu memperkuat manajemen distribusi, dan yang kedua yaitu menjaga disparitas harga. Nah, penguatan dalam manajemen distribusi ini dilakukan dengan cara membangun fasilitas unit pengantongan atau disebut sebagai packing plan di berbagai wilayah. Nah, dengan adanya unit pengantongan ini, maka produk semen tidak lagi mengalami masalah karena PT Sementonasa sudah memiliki pelabuhan khusus atau pelabuhan sendiri.
Selanjutnya yang kedua yaitu tidak lagi membutuhkan buruh bongkar muat untuk membongkar semen. Cukup menggunakan selang dari silo ke pengepakan. Jadi dengan adanya packing plan ini memiliki manfaat untuk bagaimana menyuplai produk secara kontinu ke pasar dan juga bisa menekan biaya distribusi. Nah, packing plan juga ini mendukung efisiensi berupa penurunan biaya logistik dan kepercayaan dari konsumen. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu menghantarkan nilai. Nah, strategi produk yang dilakukan oleh PT Semento Nasa dalam pemasaran semennya adalah dengan menekankan pada mutu kualitas semen yang diproduksi. Sehingga dalam meningkatkan volume penjualan, maka perusahaan menjual semen dengan berbagai jenis ukuran, yaitu ada ukuran 40 kg dan ukuran 50 kg. Nah, untuk memudahkan perusahaan dalam menyalurkan produknya dari produsen ke konsumen adalah dengan bagaimana memperhatikan masalah saluran distribusinya. Nah, Semento Nasa menggunakan saluran distribusi yang tidak langsung, artinya melakukan penjualan produk hingga ke konsumen melalui perantara distributor. Nah, penggunaan sistem informasi juga turut menunjang sistem transaksi perseroan dengan mitra distribusi. Adanya pemanfaatan cash management system yang terfokus pada pembayaran transaksi distributor yang sudah terkoneksi itu merupakan salah satu media interaksi dari perusahaan dengan distributor. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu mengomunikasikan nilai. Nah, PT Semento Nasa mengimplementasikan berbagai program komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk layanan pelanggan yang dimana merupakan kegiatan sebuah promosi yang ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen Semento Nasa dengan fokus yaitu moving closer to the customer, yang dimana melalui beberapa channel pelanggan, misalnya community development, konsultatif program, ada handling complaint, dan yang terakhir ada intimasi program. Nah, selanjutnya upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan semen adalah dengan melakukan suatu promosi, yaitu strategi promosi yang dilakukan oleh PT Semento Nasa adalah promosi penjualan seperti misalnya pemberian potongan harga dan pemberian bonus penjualan kepada distributor yang mencapai targetnya. Dan selain itu perusahaan juga memberikan bantuan sponsor dalam suatu pertandingan olahraga. Baik, selanjutnya yang kedelapan yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, masuknya perusahaan baru dalam bisnis persemenan tentunya akan mengganggu penguasaan pasar perusahaan, khususnya di daerah-daerah di mana perusahaan baru tersebut hadir. Nah, di Sulawesi Selatan misalnya, hadirnya semen Bosowa dan semen Koch di wilayah kawasan timur Indonesia tentunya membuat Semento Nasa akan membagi pasarnya setidaknya untuk wilayah Sulawesi Selatan sampai ke Gorontalo, bahkan hingga seluruh wilayah di kawasan timur Indonesia. Nah, adapun peluang-peluang strategis dari perusahaan PT Semento Nasa yaitu terdiri dari peningkatan efektivitas produksinya, efektivitas pemasarannya, pertumbuhan kinerja keuangannya, peningkatan produktivitas karyawan, serta peningkatan peranan perseroannya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya PT Semento Nasa di sini juga ikut andil dalam memajukan perusahaan dengan melakukan suatu persaingan yang secara sehat tanpa adanya kecurangan. Nah, di dalam memajukan perusahaannya, PT Semento Nasa tentunya mengambil strategi yang jitu, yaitu dikenal dengan istilah Tonasa Go Public. Nah, adapun strategi dari Tonasa Go Public ini diantaranya yaitu image perusahaan, harga, promosi, kualitas, pelayanan karyawan, serta CSR-nya, baik pada bidang sosialnya, bidang ekonomi, maupun pada bidang lingkungannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait penerapan kedelapan tugas dari manajemen pemasaran pada suatu perusahaan yang saya pilih, yaitu PT Semento Nasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.